Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvan Abriansyah. NIM 11 25 10 5 60 dengan mata kuliah berpikir kritis. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sebuah kasus dan cukup menghebohkan, yaitu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui grup chat. Kasus ini mencuat setelah beredarnya tanggapan layar percakapan yang berisi komentar bernuansa seksual terhadap sejumlah mahasiswi bahkan dosen. Sebagai respon kampus, pihak kampus memberikan sanksi berupa penonaktifan sementara terhadap para terduga pelaku. Nah, tujuan saya atau tujuan presentasi saya ini adalah menanggapi tentang berapa bahayanya kejahatan seksual yang bersifat verbal. Nah, tujuannya ini adalah memahami secara faktual isi dari tentang kasus ini. Nah, dan menganalisis tentang caranya berpikir divergen atau melihat banyak perspektif, tidak hanya dari satu pihak dan dua pihak, melainkan melalui beberapa pihak di luar yang lainnya. Dan di sini saya juga akan mengajak juga untuk berpikir secara konvergen atau menyaring dengan menarik kesimpulan rasional dan memberikan sikap kritis dan solusi. Nah, pembahasan dari kronologi tersebut adalah kasus yang ada dari grup chat internal mahasiswa. Nah, isi dari komentar tersebut itu yang bernuansa seksual dan merendahkan perempuan. Nah, korban-korban ini mencakup dari kurang lebih 20 mahasiswi dan 7 dosen. Nah, kasus ini viral di media sosial, memicu reaksi publik. Nah, kasus pelecehan seksual ini yang viral Universitas Indonesia menjadi pengingat bahwa kerasnya kampus yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk belajar dan berkembang ternyata belum sepenuhnya bebas dari kekerasan seksual. Peristiwa ini bukan sekadar isu yang ramai dibicarakan di media sosial, tapi persoalan dan hak setiap individu di lingkungan akademik. Nah, dari kasus ini juga kita juga bisa untuk lebih waspada, tidak hanya di lingkungan kampus, juga di lingkungan publik atau pekerjaan. Kita harus juga waspada tentang kasus pelecehan seksual yang bersifat verbal ini. Nah, pelecehan seksual dalam bentuk apapun tidak bisa dianggap sebagai candaan. Nah, kenakalan atau kesalahan kecil, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi seseorang. Dampaknya rasa takut, kita bisa kehilangan kepercayaan diri hingga terganggunya aktivitas akademik dan kehidupan sosial. Nah, luka seperti ini sering kali tidak terlihat tetapi bisa bertahan sangat lama dan berdampak pada psikologis korban. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kecerdasan akademik tidak selalu berjalan seiring dengan kedewasaan moral. Dan seseorang bisa saja unggul dalam pendidikan, tetapi jika tidak memiliki rasa hormat, empati, dan kesadaran akan batasan orang lain, maka nilai pendidikannya patut dipertanyakan. Kampus tidak hanya
bertugas mencetak lulusan yang pintar, tapi juga pribadi yang berintegritas dan beretika. Pihak kampus atau pihak universitas harus menangani kasus ini secara tegas, transparan, dan berpihak pada korban. Tidak boleh ada upaya untuk menutupi atau meredam kasus hanya untuk demi menjaga citra institusi, sebab citra kita baik. Sebuah universitas justru dibangun dan dari keberanian dalam menegakkan keadilan dan bukan kemampuan untuk menyembunyikan masalah atau suatu persoalan yang sudah ramai di publik. Nah, selain itu, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh perguruan tinggi, tidak hanya untuk fakultas atau untuk universitas yang tersangkut. Kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi seluruh kampus yang ada di Indonesia. Nah, untuk memperkuat sistem terhadap lingkungan kampus, harus menjaga ruang yang benar-benar aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dan pada akhirnya kasus ini bukan hanya tentang satu peristiwa atau satu pelaku, tetapi tentang bagaimana sebuah institusi menunjukkan komitmen terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebab kampus yang hebat bukan hanya yang menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi juga yang mampu menjaga martabat dan keselamatan sebuah warganya. Nah, pelecehan seksual bukanlah candaan, bukan bentuk perhatian, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Nah, seringkali pelaku atau orang yang bisa dianggap sepele, seringkali pelaku atau orang di sekitar mencoba meremehkan tindakan tersebut dengan alasan hanya bercanda atau tidak sengaja. Padahal bagi korban dampaknya bisa sangat besar dan mendalam. Korban dapat mengalami trauma, rasa takut, dan cemas, kehilangan percaya diri yang seharusnya melindungi mereka malah menjadi suatu permasalahan yang membuat mental atau psikologi mereka terganggu. Nah, luka psikologi ini seperti ini tidak selalu terlihat, tetapi efeknya kan bisa bertahan lama dan waktunya yang cukup lama. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak hanya soal nilai tinggi, prestasi, atau gelar akademik. Percuma seseorang terlihat pintar di kelas jika dalam perilaku sehari-hari ia tidak hanya terletak pada kemampuan berpikir, tetapi juga pada sikap empati dan rasa hormat terhadap sesama. Sebab orang yang benar-benar terdidik adalah mereka yang tahu batasan, memahami arti persetujuan, dan memperlakukan orang lain dengan martabat dan rasa hormat. Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan ternama harus menunjukkan sikap yang tegas dan bertanggung jawab. Penanganan kasus seperti ini tidak boleh dilakukan setengah-setengah, apalagi hanya demi menjaga nama baik kampus. Justru nama baik sebuah institusi akan semakin dihormati ketika berani bersikap transparan, adil, tegas, berpihak pada korban, dan menjalani hak-hak hukum yang ada dan tidak melanggar hak-hak hukum. Nah, menyelesaikan masalah dengan terbuka jauh lebih terhormat daripada menutupinya. Selain memberikan sanksi kepada pelaku, kampus juga harus memastikan sanksi kepada memastikan korban mendapat perlindungan, pendampingan psikologis, dan dukungan hukum. Jika diperlakukan korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Nah, pengalaman yang begitu
menyakitkan. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kampus harus aktif membangun budaya saling menghormati, memperkuat edukasi tentang konsen, kesetaraan, dan etika dalam berinteraksi. Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan, dan kasus ini adalah pengingat bahwa kampus bukan tempat membentuk manusia yang berkarakter. Sebab gelar akademik setinggi apapun tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan akhlak, empati, dan penghormatan terhadap sesama jenis. Dan satu hal yang penting diingat, menjaga reputasi institusi itu penting, tetapi menjaga martabat manusia jauh lebih penting. Kasus pelecehan seksual Universitas Indonesia ini merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele. Kampus seharusnya menjadi tempat nyaman, aman bagi seluruh bentuk kekerasan dan bebas dari segala bentuk pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual bukanlah candaan, bukan kesalahan kecil. Nah, menjelaskan atau menanggapi tentang kasus yang sedang ramai, yaitu kasus pelecehan seksual 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sekarang ini sedang booming beredar di masyarakat. Kasus ini mencuat setelah beredarnya tanggapan layar percakapan berisi komentar yang bernuansa seksual terhadap sejumlah mahasiswa bahkan dosen. Sebagai respon, pihak kampus memberikan sanksi berupa penonaktifan sementara terhadap para terduga pelaku. Tujuan dari presentasi saya ini yaitu presentasi ini bertujuan untuk memahami secara faktual dan menganalisis dengan berpikir divergen atau melihat banyak perspektif, dan menyaring dengan berpikir konvergen atau menarik kesimpulan rasional, dan memberikan sikap kritis dan solusi terhadap suatu masalah ini. Nah, pembahasan utama kita yaitu kronologinya. Kasus ini muncul dari grup chat internal mahasiswa. Nah, isi chat ini komentar yang bernuansa seksual dan merendahkan perempuan. Dan sudah terdata korban mencakup yaitu kurang lebih 20 mahasiswi dan kurang lebih 7 dosen. Dan kasus ini bisa disebut dengan pelecehan verbal. Nah, kasus ini viral di media sosial. Nah, yang memicu reaksi publik, tanggapan publik tuh ada yang geram dan sangat kesal. Dari kasus ini sudah terjalan investigasi dan skorsing sementara terhadap pelaku. Nah, poin yang pertama itu analisis divergen. Nah, berpikir divergen berarti kita tidak langsung menghakimi, tetapi membuka banyak sudut pandang dan perspektif pelaku, budaya, bercanda, dan kebablasan. Nah, yang kedua ini normalisasi seksisme di lingkungan pertemanan atau lebih ke pergaulan bebas yang sudah beredar di lingkungan kampus. Nah, yang ketiga itu adalah kurangnya literasi terhadap pelecehan verbal atau digital. Nah, pelecehan ini tuh termasuk pelecehan verbal dan digital. Dan kritik untuk kasus ini itu yang beralasan bercanda. Nah, bercanda yang berlebihan atau bercanda yang termasuk ke dalam pornografi atau menentang hukum.
Bercanda ini selalu beralasan dibalik bercanda, yaitu di belakangnya adalah pelecehan seksual. Nah, perspektif korban ini yaitu mengalami objektifikasi atau selalu mengurung diri, itu rasa tidak nyaman, itu trauma psikologis, dan takut untuk melapor. Nah, perspektif dari institusi kampus itu adalah sudah mengambil langkah skorsing, investigasi yang bertujuan untuk menjaga objektifikasi, melindungi korban, karena harkat wanita itu sangat tinggi. Dan apakah sanksi itu cukup tegas? Nah, menurut saya sanksi yang diberikan oleh kampus itu masih kurang tegas, dan menurut saya masih ada berita yang beredar adanya dugaan 2 pelaku yang masih dilindungi, entah itu di belakang pelaku adalah orang-orang besar, pejabat publik. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity. Nah, selanjutnya mari kita pahami terlebih dahulu apa itu berpikir secara divergen. Nah, berpikir secara divergen itu adalah cara berpikir yang bersifat terbuka, luas, dan eksploratif. Dan dalam berpikir divergen, kita tidak langsung mencari satu jawaban, tetapi kita justru mencoba melihat berbagai kemungkinan, berbagai sudut pandang, dan berbagai interpretasi dari suatu masalah. Nah, bisa dikatakan berpikir divergen adalah proses membuka pikiran seluas-luasnya. Ketika kita menggunakan pendekatan divergen, kita tidak langsung menghakimi, kita tidak langsung menyimpulkan siapa yang salah atau siapa yang benar. Nah, sebaliknya kita mencoba memahami konteksnya terlebih dahulu. Kita bertanya apa yang sebenarnya terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kronologinya. Nah, apa faktor penyebabnya? Nah, apakah ada budaya yang mempengaruhi, atau kebiasaan, tingkah laku, atau ada kronologi di baliknya? Apakah ada sistem yang gagal dan sebagainya? Nah, dalam kasus pelecehan, berpikir divergen berarti kita mencoba melihat dari berbagai perspektif. Kita melihat dari sisi korban, bagaimana psikologis yang dialami, dan bagaimana tekanan sosial yang dirasakan, dan bagaimana keberanian yang dibutuhkan untuk berbicara. Nah, kita juga melihat dari sisi pelaku, bukan untuk membenarkan tetapi untuk memahami latar belakangnya. Nah, apakah ada faktor lingkungan, apa kurangnya edukasi dan budaya yang permisif terhadap perilaku tersebut. Nah, selain itu kita juga melihat dari sisi institusi. Dalam hal ini kampus, apakah kampus sudah memiliki sistem yang lebih baik? Apakah ada mekanisme pelaporan yang aman? Apakah ada sanksi yang diberikan sudah tegas dan adil? Dan apakah ada upaya edukasi yang berkelanjutan, tidak berhenti di situ saja? Kita juga bisa melihat dari sisi masyarakat luas, termasuk budaya digital, karena kasus tersebut terjadi dalam ruang lingkup komunikasi digital yang sering membuat orang merasa lebih bebas tanpa bertanggung jawab atau lebih privasi. Dan kebocoran data seperti ini adalah evaluasi dari sisi perilaku
yang terjadi di suatu kampus UI, ketika ada permasalahan akan menjadi pusat perhatian karena tahu sendiri karena UI itu adalah kampus nomor 1 di Indonesia. Nah, semakin banyak sudut pandang yang kita bisa eksplorasi, semakin kaya pemahaman kita terhadap suatu masalah. Nah, itulah kekuatan berpikir divergen. Ia membantu kita membuat kita tidak sempit dalam melihat masalah. Justru berpikir secara divergen adalah suatu alat untuk berpikir seluas-luasnya dan menggali sedalam-dalamnya fakta yang tidak hanya melihat dari satu pihak atau dua pihak, maupun kita bisa melihat dari pihak luas karena pusat perhatian yang sangat luas di publik dengan menyangkut reputasi suatu universitas, yaitu Universitas Indonesia. Nah, setelah kita membuka berbagai kemungkinan, kita perlu masuk ke tahap berikut, yaitu berpikir konvergen. Berpikir konvergen adalah sebaliknya atau kebalikan dari divergen. Jika divergen membuka banyak kemungkinan, maka konvergen itu menyaring, memilih, dan menyimpulkan. Dalam tahap ini kita mulai fokus untuk menentukan mana informasi yang relevan atau masuk akal, dan mana argumen yang paling kuat, dan mana solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Dari kita berpikir konvergen, kita menuntut untuk logis, sistematis, dan terarah. Kita tidak hanya membahas semua kemungkinan, tetapi kita menyusun kesimpulan berdasarkan fakta dan analisis yang sudah dijalankan dalam kasus ini. Berpikir konvergen menuntut kita untuk lebih logis, sistematis, terarah. Kita tidak lagi membahas kemungkinan, tetapi kita mulai menyusun kesimpulan berdasarkan fakta dan analisis sudah kita kumpulkan sebelumnya. Dalam konteks kasus pelecehan seksual atau yang bersifat verbal di kampus UI ini, kita bisa berpikir konvergen, berarti kita mulai mengambil sikap yang jelas. Nah, misalnya setelah kita memahami berbagai sudut pandang, kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan pelecehan seksual yang bersifat verbal ini dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Kita juga bisa menilai bahwa ruang digital bukanlah alasan untuk menghilangkan etika kemungkinan. Kita bisa menyimpulkan bahwa institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang aman, beradab. Nah, lebih lanjut lagi, kita berpikir konvergen juga mengarah pada solusi. Kita berhenti pada analisis, tetapi kita tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi kita bergerak ke arah tindakan. Kita bisa mengusulkan adanya edukasi tentang etika digital sejak awal perkuliahan. Nah, kita bisa mendorong adanya sistem pelaporan yang anonim agar korban merasa aman. Kita juga bisa menekan pentingnya sanksi yang tegas agar ada efek jerah. Nah, selain kita sebagai mahasiswa juga melihat peran kita bisa membangun budaya saling menghormati, berani menegur jika melihat yang menyimpang, dan tidak menjadi bagian dari lingkungan yang membiarkan pelecehan seksual itu terjadi. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab dalam intelektual, bukan hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan nyata. Nah, jika kita dibandingkan berpikir divergen, itu seperti membuka banyak ruang, sementara berpikir konvergen adalah memilih satu ruang yang paling tepat untuk dimasuki. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, jika
kita hanya berpikir divergen, kita akan membingungkan kepada terlalu banyak kemungkinan. Sebaliknya jika kita hanya berpikir konvergen tanpa divergen, kita berisiko menjadi sempit dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dalam dunia akademik dan kehidupan sosial, keseimbangan antara keduanya sangat penting, terutama dalam menghadapi isu sensitif pelecehan seksual yang bersifat verbal ini. Kita harus mampu memahami secara luas, tetapi juga memberanikan diri untuk mengambil sikap yang tegas. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa menjadi seseorang intelektual bukan hanya tentang memiliki pengetahuan, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan cara berpikir kita. Berpikir divergen membuat kita bijak dalam memahami, sementara berpikir konvergen membuat kita tegas dalam bertindak.